nih hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Nah, hari ini kalian akan belajar dengan Ibu Rizka Destia Suci. Hari ini kalian akan belajar matematika. Tapi tentang apa ya matematikanya? Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, coba kalian sekarang perhatikan grafik yang akan Ibu tampilkan. Di sini, Ibu memiliki grafik mengenai perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Tapi jika kita lihat, grafik ini menunjukkan bahwa setiap harinya ada peningkatan kasus. Wah, sayang sekali ya. Berarti kita harus tetap menjaga kesehatan nih. Selain menjaga kesehatan, kita juga harus menjaga kebersihan dan juga menjaga pola makan kita. Jangan lupa anak-anak untuk tetap di rumah aja. Jangan bermain jika tidak ada hal yang perlu dilakukan di luar rumah. Nah, anak-anak, dari data yang telah kita lihat mengenai grafik tersebut, kira-kira dari mana ya pemerintah mendapatkan data tersebut? Apakah dari menerka-nerka atau dari mana ya? Ada yang tahu? Nah, tepat sekali. Ternyata data di dalam grafik tersebut merupakan hasil dari pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi mengenai orang-orang yang positif terinfeksi oleh virus corona. Hal ini dilakukan dengan adanya pemeriksaan. Kalau begitu, kalian sudah tahu dong hari ini kita akan belajar tentang apa ya yang berkaitan dengan grafik ini? Betul sekali, kita akan belajar mengenai pengumpulan data. Sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, diharapkan setelah pembelajaran hari ini, kalian dapat mengidentifikasi langkah-langkah dalam statistika, kemudian kalian juga dapat mengidentifikasi berbagai cara pengumpulan data, dan yang terakhir, kalian diharapkan dapat menentukan cara pengumpulan data yang tepat berdasarkan data atau informasi yang telah disediakan. Kalau begitu, yuk kita mulai pembelajarannya. Nah, anak-anak, dalam pembahasan sebelumnya, Ibu telah menyajikan suatu grafik mengenai perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Dari grafik tersebut, kita ketahui bahwa informasi yang didapatkan merupakan dari hasil pengumpulan data. Nah, kalian tahu tidak bahwa pengumpulan data merupakan salah satu langkah dalam statistika loh. Jadi, apa itu statistika? Apakah kalian tahu? Coba kita bahas bersama ya. Jadi, statistika merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data, kemudian ada penyajian data, dan juga penafsiran data. Nah, dalam statistika sendiri, ada 3 langkah dasar yang paling utama atau 3 prosedur utama yang harus dilakukan agar mendapat data yang tepat. Langkah yang pertama yaitu ada kegiatan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data sendiri merupakan pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai hal-hal yang dibutuhkan atau berkaitan dengan kajian tersebut. Misalnya dalam hal ini kita akan mengumpulkan data mengenai persebaran virus corona di Indonesia. Berarti kita harus mencari beberapa daerah yang memiliki pasien-pasien atau orang-orang yang positif corona dan sebagainya. Kemudian pada langkah yang kedua ada kegiatan penyajian data. Setelah data yang kita kumpulkan pada kegiatan sebelumnya, maka data
tersebut selanjutnya akan kita olah. Setelah kita olah akan kita sajikan menjadi sebuah tabel maupun diagram. Sebenarnya apa sih tujuannya kita mengolah data yang sudah kita kumpulkan menjadi tabel atau diagram? Nah, tujuan utamanya adalah untuk mempermudah pembaca maupun pembuat dari data tersebut agar dapat memahami data yang ia kumpulkan dan dapat dipahami oleh pembacanya juga. Dalam hal ini, diagram tersebut dapat berupa 4 jenis. Yang pertama, ada diagram batang, ada diagram garis, diagram gambar, dan juga ada diagram lingkaran. Penggunaan tabel maupun diagram ini disesuaikan dengan kebutuhan dari penelitinya sendiri. Nah, anak-anak, langkah yang ketiga adalah kegiatan penafsiran data. Setelah kita mengumpulkan data, lalu kita menyajikannya baik dalam bentuk tabel maupun diagram, kemudian data tersebut akan kita tafsirkan. Nah, penafsiran data sendiri merupakan kegiatan membaca dengan seksama data yang disajikan atau data sajian agar kita mendapatkan kesimpulan yang dapat mewakili keseluruhan dari isi data sajian tersebut. Nah, kesimpulan yang dapat kita peroleh contohnya adalah mengenai data tertinggi maupun data terendah ataupun mengenai rata-rata dari data tersebut. Contohnya, mengenai kasus dari COVID-19 yang tadi, kita dapat mengetahui pada hari keberapa terjadi lonjakan pasien positif corona. Seperti itu contohnya. Nah, dari kegiatan penafsiran tersebut, kita dapat mengetahui bahwa isi dari data tersebut adalah mengenai informasi-informasi yang dirincikan menjadi beberapa analisis. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Nah, anak-anak, pada pembahasan sebelumnya kita sudah banyak mendengar istilah data. Sebenarnya data itu apa sih? Kalian tahu tidak? Coba kita bahas bersama ya. Data merupakan keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar dari suatu kajian. Data sendiri biasanya diperoleh melalui pertanyaan-pertanyaan tertentu loh. Tapi kalian tahu tidak? Tidak semua pernyataan memerlukan data loh. Lalu pernyataan seperti apa ya yang membutuhkan data untuk menjawabnya? Nah, supaya kalian lebih jelas dan lebih paham lagi, maka coba perhatikan beberapa pertanyaan berikut ini. Manakah dari pertanyaan-pertanyaan ini yang memerlukan data untuk menjawabnya? Nah, betul sekali anak-anak. Pernyataan atau pertanyaan mengenai siapa namamu dan bagaimana kabarmu itu tidak memerlukan data. Sedangkan pertanyaan atau pernyataan mengenai apa warna favorit peserta didik kelas 5A dan apa mata pelajaran favorit peserta didik kelas 5A memerlukan data untuk menjawabnya. Coba dari jawaban tersebut, kira-kira pernyataan seperti apa ya yang membutuhkan data untuk menjawabnya? Ya, tepat sekali. Berarti pernyataan yang memerlukan data untuk menjawabnya adalah pernyataan yang memerlukan informasi lebih dari satu subjek atau satu sumber. Misalkan pada pertanyaan tadi, pertanyaan ketiga dan keempat mengenai warna favorit dan mata pelajaran favorit dari peserta didik kelas 5A. Kita harus melakukan
pencari tahuan, baik dari satu persatu peserta didik, dan juga mengenai mata pelajarannya kita harus melakukan pengumpulan datanya terlebih dahulu. Sampai di situ apakah kalian mengerti? Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Nah, anak-anak, mengenai data sendiri, ternyata ada dua jenis sumber data loh. Yang pertama, ada data yang diperoleh secara langsung, dan juga ada data yang diperoleh dari sumber yang ada. Untuk data yang diperoleh secara langsung, cara pengumpulan datanya dapat melalui 3 cara loh. Yang pertama, ada wawancara. Kalian pasti sudah biasa mendengar istilah ini ya. Wawancara sebagaimana yang telah kalian lihat di TV-TV, dari jurnalis kepada narasumbernya. Tapi supaya lebih jelas, yuk sama-sama kita perhatikan video berikut ini. Selamat sore Mas, perkenalkan nama saya Eka Novita, saya dari Akademi Komunitas Negeri Lamongan. Mohon maaf, nama Masnya siapa? Saya Adi Haryanto. Adi Haryanto. Oke Mas Adi, sudah berapa lama Mas jualan di daerah sini? Baru beberapa bulan. Sekitar berapa bulan? 2 bulan. Oh, sekitar 2 bulan. Jadi kalau kan biasanya pedagang itu kan ada rame, ada sepinya. Kalau rame-ramenya biasanya dapat berapa Mas? Gantung, kalau rame bisa sampai 100 atas. 100 ke atas? Ya, 100.000. Kalau sepi bisa dapat berapa? Paling kalau sepi 20.000. Kalau modal awal dari pembukaan usaha ini sekitar menghabiskan dana berapa? Mungkin habisnya sampai 2 sampai 3 juta. Oh, ya. Tapi untuk saat ini masih belum balik modal. Belum balik modal. Iya. Bukanya sekitar jam berapa, Mas? Kalau di sini bukannya sekitar jam 4 sore. Jam 4 sore. Kalau Iya. tutupnya sekitar jam berapa? Tutupnya paling malam jam 10 malam. Ada hambatan nggak, Mas, dari penjualan selama ini? Kalau hambatan untuk selama ini masih belum ada hambatan sama sekali. Oh, belum ada. Oke. Mohon maaf, Mas, mengganggu waktunya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Nah, anak-anak, dalam video wawancara tersebut dapat kita lihat bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu contoh kegiatan wawancara yang dilakukan oleh mahasiswa kepada seorang pedagang pasar. Jadi, wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka dengan mengajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan tertentu secara langsung kepada narasumber. Nah, biasanya pengumpulan data dengan menggunakan wawancara sendiri dilakukan apabila data yang kita butuhkan tidak terlalu banyak. Tapi ingat, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan loh dalam melakukan wawancara. Yang pertama, kita harus menentukan topik atau tema dari wawancara. Kemudian yang kedua, kita juga harus menyusun daftar pertanyaan wawancara dengan baik. Jangan lupa untuk menggunakan unsur 5W dan 1H agar dapat tersusun pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Kemudian, yang ketiga, kita juga harus meminta izin terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Kemudian yang keempat, jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting dari wawancara. Kita juga dapat menggunakan bantuan perekam suara selama mendengarkan wawancara tersebut. Selanjutnya, untuk pengumpulan data yang kedua adalah menggunakan lembar isian. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ya gambar berikut ini. Di sini, Ibu memiliki kuesioner minat belajar matematika. Kuesioner tersebut merupakan salah satu contoh lembar isian. Jadi, lembar isian merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meminta narasumber mengisi atau menjawab sejumlah pertanyaan maupun pernyataan tertentu. Dan biasanya lembar isian ini digunakan apabila data yang kita butuhkan itu dalam jumlah yang banyak dan juga tersebar dalam wilayah yang sama.
cara pengumpulan data yang ketiga yaitu dengan percobaan. Percobaan sendiri merupakan pengumpulan data yang dilakukan apabila informasi yang kita perlukan ini memerlukan kegiatan pengukuran. Contohnya apa ya? Nah, contohnya sendiri, misalkan kita ingin mengetahui pertumbuhan suatu tanaman, maka kita juga harus melakukan pengukuran secara berkala atau melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur agar kita mengetahui seberapa banyak perubahan tinggi dari 1 hari, 2 hari, dan selanjutnya. Nah, kalian pasti sudah belajar kan mengenai alat ukur pada pembelajaran sebelumnya? Baiklah kalau begitu, sekarang mari kita lanjutkan ya ke pembahasan selanjutnya. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah membahas mengenai data yang diperoleh secara langsung. Untuk data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, maka informasinya dapat kita peroleh dari perpustakaan, dari kantor-kantor pemerintahan, maupun dari organisasi-organisasi tertentu. Sampai di sini, apakah kalian sudah paham mengenai cara pengumpulan data? Nah, untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan kalian, coba sekarang perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Tentukanlah cara pengumpulan data yang tepat untuk pernyataan-pernyataan berikut dan berikanlah alasannya. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat pernyataan-pernyataan tersebut, mari kita bahas bersama ya. Yang pertama, pernyataan mengenai tinggi badan peserta didik kelas 5A. Kira-kira apa ya cara pengumpulan data yang tepat? Ya, betul sekali. Cara pengumpulan datanya adalah melalui percobaan. Alasannya apa coba? Ya betul, alasannya karena setiap peserta didik perlu diukur terlebih dahulu tinggi badannya itu berapa, sehingga kita mengetahui secara keseluruhan tinggi badan dari peserta didik kelas 5 itu berapa. Selanjutnya untuk pernyataan yang kedua, kira-kira apa ya cara pengumpulan datanya? Ya betul sekali, sama seperti pernyataan pertama. Pernyataan kedua mengenai pertumbuhan tanaman kacang hijau ini juga perlu dilakukan dengan pengumpulan data secara percobaan. Hal ini dikarenakan perlu dilakukan pengukuran mengenai tinggi dari tanaman kacang hijau itu sendiri, mulai dari hari pertama ia ditanam hingga hari ke-7 atau hingga ia berumur 7 hari atau seminggu. Nah, selanjutnya untuk pernyataan yang ketiga. Kira-kira kalian pasti sudah tahu dong apa cara pengumpulan datanya? Ya, betul sekali. Cara pengumpulan data untuk pernyataan mengenai keuntungan Bu Ratna dalam berjualan bakso selama 1 hari ini dapat dilakukan dengan cara melakukan wawancara. Alasannya karena selain data yang kita perlukan hanya sedikit, kita juga dapat bertanya secara langsung kepada Bu Ratna mengenai keuntungannya selama berjualan dalam 1 hari. Tentu saja dengan memperhatikan beberapa hal-hal yang sudah Ibu jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Wah, anak-anak, banyak sekali ya yang sudah kita pelajari hari ini. Kita hari ini sudah belajar mengenai pengertian statistika, kemudian mengenai langkah-langkah dalam statistika. Apa saja tadi langkah-langkahnya? Ya, betul sekali. Yang pertama ada langkah pengumpulan data, kemudian ada penyajian data, dan yang ketiga ada penafsiran data. Nah, selanjutnya kita juga sudah belajar mengenai data, baik itu sumber data maupun cara pengumpulan datanya. Nah, tadi cara pengumpulan datanya ada 3 ya, untuk data yang diperoleh secara langsung. Apa saja tadi? Apakah kalian masih ingat? Betul sekali, cara pengumpulan datanya ada wawancara,
kemudian ada lembar isian, dan juga ada yang dinamakan dengan percobaan. Wah, hebat sekali ya, kalian hari ini sudah belajar mengenai pengumpulan data. Jangan lupa untuk belajar lebih lanjut mengenai materi selanjutnya ya, yaitu mengenai penyajian data. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami mengenai pengumpulan data yang telah Ibu sampaikan ya. Nah, Ibu sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.